Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, dimanapun anda berada, apa kabar kalian ya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu diberi keberkahan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke, jadi di depan kita sudah tersedia satu motor Pega ZR ya. Jadi di sini teman-teman bermasalah di bagian pengapian ya. Pengapiannya hilang total. Dari kabel busi ini tidak keluar strumnya ya, tidak keluar api sama sekali. Jadi di sini sudah saya cek semua di bagian pengapiannya, baik itu spool, kiprok, CDI dan perkabelan semua aman teman-teman ya. Jadi untuk selanjutnya ya, kita tes terlebih dahulu ya, apakah benar ini tidak ada api ya. Ini kunci kontaknya sudah disambung seperti ini melalui kabel. Ini kunci kontak tidak ada lagi, jadi dilangsungkan melalui kabel. Langsung saja kita akan tes apinya. Ini dia, tidak keluar sama sekali ya. Jadi di sini di bagian soketnya terpasang nih ya, ini terpasang, dan CDI-nya juga sudah saya keluarkan dari ini, dari bagasinya ya. Biasanya kalau untuk Pega ZR CDI-nya tempatnya di bawah jok ya. Ini dia. Jadi di bagian kiprok sudah saya ganti karena berhubungan di bagian ini kiprok yang lamanya sudah copot seperti ini. Bisa dilihat ini. Ini dia. Sudah tercopot ya soketnya. Jadi terpaksa saya ganti yang baru. Oke. Jadi selanjutnya teman-teman, kita akan coba cek di bagian spool terlebih dahulu. Ini dia. Ini spoolnya boleh dicabut, boleh juga tidak ya, supaya gampang cara pengetesannya. Baik, jangan, tidak usah dicabut ya, tetapi teman-teman pastikan soketnya aman, tidak ada gosong. Ini dia, terlihat masih kuning ini, terlihat ya. Jadi di sini saya akan sambungkan saja, sebab ya untuk motor Yamaha itu kalau mengecek di bagian pengapian, di bagian masanya harus kita tempel ke bodi. Apabila ini kita cabut seperti ini ya, jadi kita harus menggunakan dua kabel, dimana satu yang kabel massa, kemudian yang warna putih ini api, hitam adalah massa. Begitu teman-teman ya. Jadi kita untuk supaya lebih gampang ya, kita sambung saja seperti ini. Kemudian kita colok di bagian kabel yang berwarna putih, sebab itu adalah api spool ya. Langsung saja kita percikan ke bodi seperti ini, apakah keluar struknya. Ingat teman-temannya, pastikan apabila teman-teman mencabut di bagian soketnya, masanya harus ditempel ke bodi. Kalau tidak, tidak bakalan keluar api, sebab beda dengan motor-motor lain seperti Honda ataupun Suzuki ya. Langsung saja kita tes. Ini dia. Terlihat api spoolnya terlihat aman ya. Sepertinya tidak ada bermasalah di bagian spool ya. Ini kiprok baru. Kiprok baru. Spool aman ya. Kemudian tinggal CDI. Jadi berhubung di sini saya mempunyai CDI yang ori copotan ya. Langsung saja kita teskan dulu yang CDI ori copotannya. Ini dia, masih ori dan masih bagus ya. Jadi walaupun ori, kalau udah nggak bagus lagi percuma saja kan gitu. Jadi sini saya pastikan ini masih bagus, sebab ini selalu saya simpan karena masih bagus ya. Langsung saja kita colok dan kemudian kita akan tes apinya apakah ada ya. Ini kunci kontaknya selalu terhubung. Oke, coba kita cek ya. Mana dia? Ini dia. Oke. Wow, belum ada api sama sekali ya. Artinya di bagian CDI juga tidak bermasalah ya. Bentar, ini kita akan cabut kembali dan kita akan pasang CDI yang bawaannya.
Oke, ya. Artinya di bagian spool keluar api, di bagian CDA juga aman, di bagian kiprok juga sudah kita ganti yang baru. Yang belum adalah pulser dan ini coil. Ya, kita akan cek di bagian pulsernya terlebih dahulu. Kita seperti biasa menggunakan test meter supaya kita tahu apakah pulsernya masih bagus atau sudah mati. Ya. Wow, ini dia. Lihat, hidup. Nyala ya, berarti test meternya nyambung. Ya. Ini boleh dicabut di bagian soket pulsernya, dicabut seperti ini. Allah. Oke. Kemudian yang positifnya kita masukkan ke warna putih. Ya. Kemudian yang negatifnya kita masukkan ke warna merah. Apakah keluar api? Maksud keluar api, apakah nyala ini? Ya, lampunya, lampu test meternya terlihat nyala dan tekanan tinggi, berarti di bagian pulser juga tidak bermasalah. Artinya pulsernya masih bagus. Ya. Ini boleh kita pasang kembali. Ya, dan selanjutnya kita akan cek di bagian perkabelan. Perkabelan di bagian CDI. Mana tahu ada putus dalam. Ya, kalau kita menggunakan test meter sangatlah gampang karena kita tahu kabel mana yang putus. Ya. Itu gunanya ada test meter. Jadi sekali lagi saya katakan kepada teman-teman, apabila tidak mempunyai test meter boleh menggunakan aki biasa, ya. Tetapi jangan terlalu lama didiamkan sebab nanti bisa meledak, ya, ataupun terbakar. Oke. Ini dia. Pastikan dulu nyala. Nyambung ya. Kita tes terlebih dahulu di bagian pulser ya. Ini yang dua tadi, ini adalah pulser. Coba, ini dia, terlihat nyala, aman. Di bagian kabel pulser yang warna merah terlihat aman, tidak putus, maksudnya tidak ada putus dalam. Kemudian kita pindah ke warna putih, pulser di warna putih ya. Nah ini dia, terlihat juga nyala, berarti masih aman juga. Selanjutnya ini pulser sudah dua ya, sudah dua-duanya. Kemudian ini adalah coil, yang ini, yang warna oranye, coil colok. Kemudian kita cabut di bagian coil ini dan kita sambung, terlihat ini dia. Oke, berarti di bagian kabel coil juga aman. Dan selanjutnya ini adalah kontak CDI nya yang warna coklat. Karena ini masih ori, jadi kita gampang untuk menentukan nama-nama kabelnya ya. Coklat kemari. Ini kunci kontak ya, kontak CDI. Ini dia, nyambung ya. Dan yang terakhir adalah massa CDI. Ini dia, massa CDI. Ini yang warna hitam. Kita sambungkan ke bodi. Ini dia, terlihat juga nyala ya. Wow, ini dia. Berarti aman semua. Di sini di bagian soket CDI-nya sudah aman semua teman-teman ya, artinya tidak ada putus dalam. Selesai urusan yang pertama. Kemudian kita beralih ke kabel kiprok. Ini dia. Ini kiproknya bisa kita cabut. Sebentar. Wow. Nah, ini dia. Kita tes dulu di bagian spool. Ini dia. Warna putih, terlihat. Kita sambungkan kemari. Kemudian kita sambungkan ke arah spool ini. Ya, agak susah. Sebentar ya. Ini dia. Warna putih. Saya dilihat, ini dia.
lihat, oh enggak ya, ini dia nyambung ya, berarti di kabel di bagian kipro yang warna putih, artinya yang api juga tidak bermasalah ya. Terus selanjutnya adalah kontak kipro ya, yang tadi kontak CDA, ini kontak kipro. Kontak kipro kita sambung juga ke kabel kontak ini tadi. Ini dia ya, bisa dilihat lampunya nyala apakah tidak? Ini dia, terlihat nyala, berarti di bagian kabel kontak kipro juga tidak ada masalah ya. Kemudian yang terakhir adalah masa kipro. Masa kipro yang berwarna hitam ya. Ini agak susah kita melihat ke kamera ini. Yang jelas masa kiproknya berwarna hitam teman-teman ya. Kemudian tempelkan ke bodi. Ini dia. Wow, nyala. Artinya ini satu lagi warna kuning itu lampu teman-teman ya, tidak usah kita tes karena kita mengambil di bagian api saja. Berarti di bagian pengapian CDI aman, kipro juga bagus, masih baru ya. Kemudian spool juga keluar api, kabel-kabel semua aman, pulser juga bagus ya. Tinggal ini yang belum kita tes di bagian koilnya. Jadi untuk mengetahui biasanya ya, ini kita pasang dulu semua soketnya sebentar ya. Biasa saya terangkan kembali. Biasanya ini apabila kita engkol dan ini kita tempel ke bodi seperti ini, biasanya ini api nembak ini ya. Kalau ada apinya, biasanya itu nembak sebenarnya ya. Jadi kalau ada nembak di sini, otomatis ke kabel busi keluar. Tetapi sebaliknya, apabila ini tidak ada, justru kemarin juga tidak ada ya. Kita pastikan sudah terhubung semua CDI, soket, kipro juga sudah terhubung. Kemudian tinggal ini kita tes, dan kunci kontak sudah tersambung. Kita engkol apakah ada keluar api. Mari ya. Ini bisa ditempelkan. Aduh. Kameranya kena. Bentar. Ini dia. Tidak keluar api sama sekali ya. Artinya ini juga bagus ini, karena sini tidak keluar api ya, terkecuali sini keluar api dan kemari tidak keluar. Ini baru kita ponis desiklosnya mati. Jadi berhubung api ini juga tidak ada, maka saya pastikan koil ini masih bagus. Jadi habis ya, semua kita cek sudah bagus semua di bagian kabel juga, tetapi api tidak juga keluar. Jadi langkah terakhir saya punya ide nih. Sebentar ya, saya punya ide. Idenya seperti ini teman-teman ya. Ini langkah terakhir, karena kita periksa semua pengapian aman, bagus semua, tetapi tidak mengeluarkan api juga ya. Jadi jurus terakhir, ini ilmu yang sangat berharga saya ajari kepada teman-teman ya, yang belum paham maksudnya ya. Ini aki, ambil kabel 2 seperti ini, satu positif dan satu negatif ya. Jadi ini boleh dicabut, soket soket spoolnya dicabut seperti ini. Kemudian ini keluarkan ya, sebentar. Wow, ini payah ini. Ini dia. Kemudian kita colok di bagian kabel yang berwarna putih, yang ini ya, colok seperti ini. Oke, usahakan dia nyambung. Oke, ini udah terhubung. Kemudian yang positif aki ya, yang plus masuk kemari ya. Sebentar. Ini dia. Setelah itu yang negatif akinya tempelkan ke bodi. Jadi dia untuk mengetahui nyambung apa tidak, ini nanti keluar api nih. Terlihat. Ada percikan api sedikit, berarti akinya nyambung ya. Jadi setelah begini baru kita tes kabel busi ini.
Jadi ini fungsinya teman-teman ya, aki ini sebagai pengganti spool ya. Ini kan udah cabut ya, spoolnya tidak kita pakai lagi, jadi kita ganti dengan aki, pengganti spool akinya ini. Langsung saja ini tempelkan ke bodi, kemudian kita engkol, kita teskan kabel busi ini apakah keluar api. Sebentar. Nah, nyambung. Wow, wah, ini dia. Nah, terlihat apinya keluar. Oke. Jadi ini apabila kita engkol, kita hidupkan, ini jelas nyala ini karena bermasalah ini di bagian spoolnya. Jadi walaupun bentar ya, walaupun arus spoolnya tadi terlihat keluar, tetapi kurang besar teman-teman ya, jadi tidak mampu untuk menyorong ke CDA. Api spoolnya kurang besar ya, tidak mampu untuk menyorong ke CDA. Makanya api tidak bakalan timbul ke kabel busi ini. Jadi setelah kita ganti ataupun kita ganti spoolnya dengan aki, maka keluarlah api kemari. Jadi intinya teman-teman ya, bermasalah ini di bagian spool. Begitu teman-teman ya. Mungkin teman-teman yang kawan-kawan kita yang pemula memang agak bingung ya. Semua, Om, ada pertanyaan gitu di komentar, Om, pengapian semua aman, tetapi api tidak mau keluar kabel busi, kabel juga aman, seperti itu pertanyaannya. Jadi bisa jadi seperti ini teman-teman ya. Jadi kalau tidak kita tes seperti ini tadi, kita tidak bisa memvonis apakah pengapian mana yang mati. Jadi setelah kita coba cara seperti ini tadi, maka saya berani memvonis bahwa ini adalah mati di bagian spool. Begitu teman-teman ya. Oke, cukup jelas? Oke ya. Jadi ini selanjutnya saya akan ganti dulu di bagian spoolnya. Nanti apabila sudah saya pasang, baru saya perlihatkan lagi kepada teman-teman ya. Ini dia teman-teman, udah terbuka. Ini dia spoolnya tadi ya. Kita akan ganti spool ini ya. Oke, ini ya teman-teman, spoolnya yang baru, yang Jupiter MX ya. Langsung saja kita akan pasang. Ini dia udah terpasang yang baru ya. Oke, jadi selanjutnya kita akan pasang ke mesinnya. Oke ya. Oke, ini dia sudah terpasang seperti ini, dan langsung saja kita akan cek ya apinya apakah sudah ada. Bisa dilihat nih kabel busi ya. Ini kunci kontak sudah tersambung. Bisa dilihat. Ini dia, terlihat. Oke, dan selanjutnya saya akan pasang busi ya, dan kita akan tes nyalakan mesin. Ini dia, businya sudah terpasang, dan langsung saja kita akan tes nyalakan mesin ya. Ini dia, hidup. Oke, ini dia. Jadi masalahnya spool ya, apinya terlihat ada tetapi tidak mampu mendorong ke CDA-nya. Artinya spoolnya sudah lemah. Seperti itu. Oke, bentar ya. Jadi terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai akhir ya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Jika berkenan tekan tombol like ya. Subscribe. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.